Oke, halo, selamat siang, sore, malam ya, bosku. Oke, bertemu lagi dengan saya Vicky dari Online Store di sini. Hari ini kita akan review ataupun kita akan memperkenalkan beberapa botol thinner dari mekanik ya, dari mekanik yang tentunya mungkin beda dengan botol thinner yang ada di luar sana, dan pastinya ini lebih kuat ya, lebih keren ya. Nah, oke, di sini pasti ada yang beda. Nah, untuk mekanik sendiri memang untuk botol thinner ada beberapa ukuran, dari ukuran 100 ml, 200 ml, dan ada yang ukuran besar. Cuman kalau misalkan untuk sekarang stoknya kita baru yang 100 dan ukuran yang 200 ml. Oke. Nah, di sini di samping saya juga di sini ada cairan pembersih untuk PCB. Nanti kita juga akan kasih tahu juga. Jadi memang untuk bosku biasanya kan kalau untuk pembersihan ataupun untuk bersih-bersih biasanya menggunakan thinner ya pastinya ya. Nah, untuk thinner sendiri dari segi cara pakainya pasti dia membutuhkan untuk botol thinner pastinya. Nah, makanya untuk botol thinner ini akan kita review yang dibutuhkan itu sebenarnya seperti apa. Karena kebanyakan botol thinner di luar sana itu ya satu yang digunakan botolnya itu mubazir ya, mubazir dalam arti cairannya itu kemana-mana. Nah, bedanya dengan yang mekanik punya dia mangkoknya ada yang lebih besar, ada yang paling besar. Jadi untuk thinner yang keluar atau cairan yang keluar atau air yang keluar dari botol ini itu nggak sia-sia, jadi nggak terbuang. Oke, kita akan coba perlihatkan satu-satu. Di sini ini ada tipe 100 ml ya. Tipe 100 ml dari mekanik. Oke, ini yang 100 ml. Di sini juga ada ukurannya. Ya, 50 dan 100. Ini untuk ukurannya 100 ml. Nah, untuk 100 ml sendiri, model untuk tutupnya seperti ini. Ataupun ini tutup sekaligus sebagai tampungan untuk air atau thinnernya. Oke. Jadi di atasnya sini ada lubang. Ini masih ada cairan, tapi kita tadi pakai air, kita tesnya nggak masalah ya. Jadi ini cuman buat contoh aja. Nah, jadi atasnya seperti ini kurang lebihnya. Jadi tinggal dipencet, nanti untuk thinner tersebut itu akan tertampung di atas ini ya. Jadi nggak mubazir ataupun nggak terbuang sia-sia, karena ini ukurannya juga lumayan besar. Oke, yang kedua ini untuk warna ya, mungkin sama dengan yang tadi ukuran 100 ml, cuman bedanya di warna ya. Nah, untuk ini sendiri warnanya warna kuning, tapi dia bedanya juga tutup ataupun untuk mangkoknya itu beda dengan yang tipe yang pertama ya. Untuk tipe yang kedua ini dia lebih kecil, tapi di sini mangkoknya sangat lengkungnya, sangat cekung banget ya. Jadi ini mampu menampung untuk cairan yang dikeluarkan dari botol ini. Jadi nggak terbuang sia-sia. Oke. Nah, kalau ini kan ditutupnya, tapi memang dia agak lebih besar dari mangkok, dan ini lebih kecil, tapi dia untuk lengkungannya dia lebih dalam. Oke, di sini kita coba ukuran yang besar. Nah, ini ukuran yang besar sama dengan yang kecil ini, ya. Jadi sama, dia ada di tutupnya, tinggal dipencet. Dan di sini ada mangkoknya agak lumayan lebar, jadi untuk tampungan juga cukup lumayan banyak. Nah, di sini untuk ini yang model seperti yang warna pink ya. Untuk kepalanya, mangkoknya sama ukurannya, jadi dia lebih dalam tapi dia lebih kecil dari yang sebelah kanan. Nah, untuk ini lebih kecil tapi lebih dalam. Nah, untuk di sini ada lebih yang keren lagi. Kalau ini kan masih menggunakan plastik ya. Untuk plastik mungkin yang ditakutkan untuk bosku kalau menggunakan plastik, takutnya plastiknya kalah atau seperti apa, karena itu kan cairan agak lumayan keras ya. Nah, makanya untuk mekanik sendiri kita punya botol thinner yang menggunakan kaca ya, atau di sini lebih tepatnya botol ya, botol kaca. Nah, oke, kita akan mulai dari yang sebelah kiri. Di sini ada tipe Q80 ya. Ini menggunakan botol beling ataupun botol kaca ya. Nah, di sini untuk cairan sendiri
ini ada tipe Q80 yang menggunakan botol kaca atau beling. Jadi di sini untuk botol ini memang didesain agar tidak kalah dengan cairan thinnernya ataupun cairan kerasnya ya. Nah di sini untuk model tutupnya dia agak sedikit berbeda. Jadi dia nanti kita zoom juga model-modelnya. Ini untuk Q80. Jadi di sini pencetannya dia langsung ditutupnya. Nah untuk di sini ini menggunakan tampungan lewat depannya. Ya, atau ini bisa dikatakan disemprot. Ya. Jadi disemprotin gini baru nanti kita untuk PCB-nya kita sikat. Contoh seperti ini. Nah, ini seperti ini, cerotin baru kita sikatin. Oke. Jadi ini sangat lebih mudah dan ini bisa dikunci juga. Ini dikunci tinggal diputar terus diputar ke kiri. Jadi ada penguncinya. Jadi dia nggak bisa dipencet lagi ya. Kalau dipencet terus nanti nggak digunakan juga kepake. Ya, atau terbuang. Oke, ini menggunakan pencetan. Nah ini juga lebih oke nih ya, mantap ini. Ini tinggal dipencet doang, diangkat botolnya, dipencet. Oke, nah untuk yang kedua, untuk yang botol kaca ini ada seri Q60 ya. Q60 dengan glass fluid ataupun botol kaca ya. Seperti ini tampilannya. Untuk pompanya ataupun untuk di sini tampungannya dia menggunakan juga untuk aluminium ya. Jadi tidak berbeda dengan yang sebelah kanan. Untuk yang tipe ini masih bahan plastik, tapi kalau ini sudah aluminium. Ya. Jadi lebih kuat, lebih enak untuk tekanannya dan di sini untuk tampungannya juga dia lebih awet ya karena ini masih menggunakan plastik dan ini menggunakan aluminium. Jadi dia lebih awet lah pokoknya, dia lebih awet dan memang juga nggak gampang rusak. Kalau yang ini kan pasti masih agak sedikit ya, walaupun memang masih panjang lah untuk pemakaian setahun 2 tahun masih oke. Tapi kalau ini mungkin nanti kalau udah beli ini mah nggak beli lagi. Karena ini bahan kaca untuk botolnya sangat awet dan atasnya juga menggunakan pompanya sendiri itu menggunakan aluminium. Jadi bukan menggunakan plastik. Oke. Yang terakhir itu ada botol kaca tipe Q40. Nah ini base-nya kita ya, ini base-nya. Kenapa saya bilang base Q40 ini? Jadi untuk botol ini spesialnya adalah mangkuknya itu sangat lebar. Nah nanti kita akan teskan. Di sini ini menggunakan aluminium juga dan ini botolnya ini ukuran 150 ml sama dengan yang ini ya, 150 ml sama dengan juga yang ini 150 ml. Nah, yang membedakan adalah dari segi mangkoknya. Nah, ini mangkok tampungan untuk cairannya ini lebih banyak dan di sini memang ketika kita gunakan seperti ini, dia tidak akan terbuang sia-sia dan tidak akan kemana-mana. Oke, kecuali digoyang-goyang. Ya, tapi nggak mungkin. Mungkin kalau untuk pemakaian kan hanya diginiin, udah selesai langsung kita gunakan. Oke, jadi untuk Q40 ini sangat worth it sekali. Ini saya sarankan bosku beli untuk yang Q40, tapi yang lain juga oke, yang ini juga masih oke. Cuman yang ini memang bahannya plastik, yang ini sudah kaca. Oke, dan untuk kepalanya ataupun pompanya sendiri dia sudah menggunakan aluminium. Kalau untuk ini masih menggunakan bahan plastik. Kalau misalkan bosku menggunakan cairan thinner, memang untuk bersihnya juga lumayan bersih. Tapi kalau dari segi bau itu sangat menyengat dan otomatis itu bisa mengganggu kesehatan dari para teknisi yang sedang mengerjakan atau menggunakan cairan-cairan tersebut. Nah, saya sangat sarankan itu menggunakan cairan 530 dari mekanik. Cairan ini memang dikhususkan untuk removing ataupun untuk bersih-bersih lah ya jatuhnya. Ini support ke segalanya, untuk dari segi lem itu juga bisa ketika kita mau buka frame ataupun untuk LCD ataupun apa yang memang misalkan agak susah bisa disemprotkan menggunakan cairan ini juga bisa. Dan ini cairan ini aman ya. Oke, nah di sini selain itu dia untuk pembersih PCB itu sangat bagus. Ini tinggal disemprotkan ke PCB yang akan dibersihkan dan tinggal disikat-sikat. Itu nanti akan bersih. Ya, nanti bosku bisa cek sendiri. Jadi itu bisa membersihkan dari bekas-bekas fluk, bekas-bekas kita solderan ataupun bekas-bekas memang kotor lah ya, debu yang ada di PCB. Oke, jadi saya sangat sarankan ketika bosku sudah tidak menggunakan cairan thinner, karena cairan thinner memang agak lumayan berbahaya dari segi bau ya. Itu juga bisa bikin sakit perut atau pusing. Nah, makanya bisa menggunakan cairan 530 dari mekanik. Oke? Nah, oke.
Cuma itu saja yang mungkin saya persembahkan hari ini. Nggak terlalu banyak. Nanti bosku bisa request alat ataupun apapun yang memang misalkan mau kita reviewkan. Oke? Terima kasih sebelumnya. Semoga bosku di luar sana selalu sehat dan terima kasih.